hadis orang-orang yang seperti ini. Allah umpamakan orang ini lebih buruk dibandingkan dengan hewan ternak, lebih buruk lagi. Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-A'raf ayat 179? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa laqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Lahum qulubun la yafqahuna biha, wa lahum a'yunun la yubsiruna biha, wa lahum adhanun la yasma'una biha. Ulaika kal an'ami bal hum adall, ulaika humul ghafilun." Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-A'raf ayat 179? Dan sesungguhnya kami jadikan isi neraka jahanam kebanyakan dari jin dan manusia. Mereka punya hati, tetapi hatinya tidak digunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Allah beri mereka hati, hatinya tidak dipergunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Mereka punya mata, Allah berikan mereka mata, tapi matanya tidak digunakan untuk melihat kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Allah kasih mereka telinga, tapi telinganya tidak digunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah katakan orang-orang seperti ini, mereka itulah binatang ternak. Mereka adalah binatang ternak, bahkan lebih buruk lagi daripada binatang ternak. Mereka itulah orang-orang yang lalai. Allah hendak memberitahu bahwa Allah sudah memberikanmu sempurna dibanding makhluk yang lainnya. Kenapa tak digunakan untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala? Sudah dikasih mata, kenapa matanya justru bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala? Tak digunakan setiap harinya untuk membaca Quran, tak digunakan setiap harinya untuk melihat kebesaran Allah. Allah kasih telinga mendengarkan yang baik-baik, bukan mendengarkan hal-hal yang menimbulkan kebencian di antara kita. Tidak. Telinga ini digunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Allah berikan hati, kenapa hatinya yang tidak digunakan untuk memahami kebesaran Allah? Orang-orang yang sudah diberikan berbagai macam nikmat tapi dia lalai, maka orang ini orang yang lebih buruk dibandingkan dengan hewan ternak. Begitulah teman-teman semua. Jadi Allah Subhanahu wa taala menginginkan kita waktu kita berada di alam ruh, sebelum kita lahir di muka bumi ada alam rahim, ada alam ruh. Ketika kita berada di alam ruh, Allah bertanya kepada ruh kita semua. Kata Allah, "Alastu bi rabbikum?" Benarkah aku ini Tuhanmu? Kemudian ruh kita menjawab, "Qalu bala syahidna." Benar ya Allah, kami bersaksi Engkau Tuhan kami ya Allah, kami akan mengabdi kepadamu ya Allah, kamilah hamba-Mu ya Allah. Kalau kita mengatakan ya Allah Engkaulah Tuhan kami, artinya kita sudah melakukan perjanjian kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita akan tunduk kepada Allah. Makanya setiap kita yang lahir di muka bumi ini lahir dalam keadaan fitrah, yaitu kita tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun seiring berjalan kehidupan kita, karena ada pengaruh dari orang sana, orang sini atau lingkungan dan sebagainya, kadang-kadang kita berbelok dari was-was syaitan, was-was kesudurinas dan tuanas, syaitan dari golongan jin dan manusia. Jadi syaitan itu ada sifat yang dimiliki oleh jin dan manusia. Jadi manusia jahat namanya siapa? Syaitan dari golongan jin dan manusia. Jadi manusia yang jahat, habis dibisikkan kejahatan namanya apa? Ibu yang bilang ya Bu. Ya. Jadi syaitan dari golongan jin dan dari golongan manusia kadang-kadang membuat kita berbelok. Tapi aslinya fitrahnya kita itu tunduk dan patuh. Makanya dalam sholat itu mengatakan ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus. Sesungguhnya kita ini lurus, tunduk, taat, tapi kadang-kadang udah tahu masih maksiat, udah tahu masih melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Makanya peran kita sebagai seorang hamba Allah, teman-teman sekalian, sebelum melakukan sesuatu berpikir dulu, apakah yang saya lakukan ini adalah bagian dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Apakah yang saya katakan ini membuat Allah ridha? Apakah yang saya selesaikan dengan keputusan ini adalah membuat Allah ridha? Jadi peran pertama sebagai seorang hamba Allah, pastikan dalam setiap kegiatan dari bangun pagi sampai tidur malam semuanya bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Syarat diterimanya ibadah apa? Dua. Pertama, lillah, karena Allah. Kedua, mengikuti apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Jadi penting bagi kita untuk melakukan kegiatan apapun meluruskan niatnya semata-mata karena Allah. Kenapa? Kalau tidak akan bernilai ibadah. Ada orang yang paling bangkrut nanti di hari akhir, orang yang merugi. Beberapa di antaranya adalah orang ini mengatakan, ya Allah, saya di dunia, ya Allah mati syahid membela agamamu, ya Allah. Kata Allah, engkau berbohong. Engkau mati syahid bukan karena aku, namun ingin dipuji-puji sebagai orang
yang mati syahid. Orang yang tidak ikhlas ini akhirnya dia masuk ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Orang kedua, ya Allah, selama di dunia saya banyak bersedekah ya Allah. Banyak membantu orang lain ya Allah. Kata Allah, engkau berbohong. Engkau sedekah supaya disebut-sebut sebagai orang yang dermawan. Engkau sedekah supaya dihormati oleh manusia. Engkau sedekah bukan karena aku, tapi ingin dipuji-puji oleh manusia lainnya. Maka orang-orang yang seperti ini ternyata karena sedekah yang tidak lillah ini, yang riya ini, akhirnya dimasukkan ke neraka Allah Subhanahu wa taala. Orang ketiga, ya Allah, saya baca Quran, ya Allah, saya belajar agama, ya Allah, bohong. Kau belajar agama bukan karena aku. Kau belajar agama supaya dihormati oleh orang lain, supaya orang lain memanggil kau ustaz, ustazah, qori, ulama dan lain-lainnya, bukan karena aku. Maka orang ini karena tidak ikhlas masuk ke dalam neraka Allah. Jadi penting bagi kita untuk senantiasa meluruskan niat. Saya datang ke Sumatera Barat. Kalau niatnya yang lain-lain, apa yang didapat? Mungkin capek, meninggalkan anak-anak, ada 4 orang di rumah, gak dapat apa-apa. Tapi kalau niatnya diluruskan karena Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah terima, ya Allah, apa yang dilakukan, wah, balasan pahala dari Allah itu besar itu sekalian. Makanya ada orang yang tanya, mau Oki, safari dakwah tuh gak capek ya? Sehari 4 masjid tuh, pagi, siang, sore, malam. Kadang-kadang satu tempat dan tempat lainnya jaraknya lumayan jauh. Kemudian saya katakan, insya Allah tidak akan capek kalau kita melakukan 3 hal dalam aktivitas apapun itu. Pertama, kalau kita lillah. Ibu-ibu ngurus rumah tangga, manusia capek, tapi akan terus dilakukan dengan senang hati kalau ibu-ibu lillah. Bahkan kadang-kadang suami nggak menghargai, atau mungkin suami nggak lihat, suami nggak tahu betapa lelahnya diri kita misalnya, tapi ibu tetap melakukan pekerjaan itu. Kenapa? Karena ibu lillah. Kenapa ibu bersemangat ketika ibu lillah? Karena ibu tahu, kebaikan sebiji zarrah yang ibu lakukan akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bergantung akan balasan dari manusia, kadang-kadang manusia balas, kadang-kadang manusia nggak balas, kadang-kadang kita kecewa. Saya sudah berbuat banyak, kenapa kamu begitu kepada saya? Betul ibu sekalian? Saya sudah melakukan banyak hal, kita kecewa karena kita berharap kepada manusia. Tapi semua kebaikan yang kau lakukan, wahai para teman-teman semua, kalau berharap pada manusia kecewa, kadang-kadang dia nggak membalas sesuai apa harapan kita. Tapi kalau kita melakukannya lillah karena Allah, semua yang kau lakukan sebiji zarrah pun Allah lihat dan Allah balas. Jangan khawatir dengan itu. Kira-kira kalau kita tahu Allah akan membalas semua perbuatan baik kita walaupun sebesar biji zarrah, kira-kira lelah tidak? Lelah tidak? Tidak akan lelah. Kalau lillah, Bu, saya katakan pada teman-teman yang menemani dakwah, kadang-kadang kita merasa lelah sebagai manusia biasa. Lillah, perhatikan setiap daun-daun yang kita lewati, setiap pohon yang kita lewati, semua akan bersaksi di hadapan Allah tentang apa yang kita lakukan. Lelah gak kira-kira kalau begitu? Setiap tempat yang kita injak dalam perjalanan dakwah ini, semua akan bersaksi di hadapan Allah tentang apa yang kita lakukan. Benda-benda semua ini akan bersaksi di hadapan Allah tentang apa yang kita lakukan. Lelah gak kira-kira? Jadi kita tidak akan pernah lelah kalau kita lillah. Karena kita tahu Allah Maha melihat dan Allah Maha membalas akan semua kebaikan yang kita lakukan. Kedua, kita gak akan pernah bisa lelah, gak akan pernah bisa capek dalam melakukan suatu aktivitas kebaikan kalau kita cinta. Dalam perjalanan dakwah saya ini ada banyak orang-orang di belakang layar, panitia-panitia, volunteer-volunteer. Dapat apa ibu-ibu ini? Dapat uang juga enggak? Memangnya digaji? Enggak. Apa yang mereka keluarkan? Tenaganya, waktunya. Harusnya sama anak-anak yang nemenin dakwah, urusin dakwah, betul gak ibu sekalian? Waktunya yang harusnya sama anak-anak sama suami malah sibuk urusin perjalanan dakwah ini. Saya bisa duduk di sini semua karena biasa orang-orang di belakang layar yang hebat-hebat ibu sekalian. Dibalas apa? Dikasih uang nggak? Enggak. Apa yang mereka lakukan? Mengeluarkan tenaganya, pikirannya, waktunya, mobilnya dipinjemin buat nganterin saya kemana-mana. Dari pagi saya makan di satu tempat masak dari semalam, ya. Dan lain-lain, banyak pengorbanan. Apa yang membuat teman-teman kita ini melakukan totalitas? Karena cinta. Betul nggak ibu-ibu panitia? Kalau nggak cinta nggak bakalan capek. Ibu-ibu ngerjain pekerjaan rumah tangga, kalau nggak cinta capek, beban, betul? Tapi karena ibu cinta pada anak-anak ibu, cinta pada suami ibu, cinta pada rumah ibu lakukan, walaupun ibu lelah ibu lakukan. Karena cinta nggak bakal capek, betul nggak? Jadi kekuatan yang harus kita miliki harus ada cinta di sini dalam melakukan apapun, termasuk dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sering nggak dengar
merasakan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ibadah. Apa itu artinya? Gak capek kita berlama-lama qiyamul lail, nikmat. Gak capek kita baca Quran berlama-lama, nikmat. Kita mendapatkan nikmat ibadah itu, nikmat iman, nikmat Islam, karena cinta. Ketiga, kau gak akan pernah susah dan gak akan pernah capek melakukan amal saleh kalau kau bersama-sama, gak sendirian, berjamaah, sehingga kau bersemangat ketika melihat temanmu juga menjadi teman yang saleh. Oke, tadi kita sudah bahas yang pertama. Ingat, mau jadi perempuan yang salihah, perhatikan kedudukanmu adalah seorang hamba. Hamba artinya tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Hamba artinya apapun yang Allah perintahkan, sami'na wa ata'na, itu hamba. Hamba apapun yang diberikan oleh sang pimpinannya, ya, sang rajanya, maka tunduk. Dia tak akan pernah bertanya kenapa harus begini, kenapa harus begitu. Tunduk, patuh dan laksanakan. Itu hakikat seorang hamba. Ingat kisah Nabi Ibrahim alaihissalam, ibu sekalian? Ibrahim alaihissalam digelari dengan nama Khalilullah, kekasihnya Allah. Nabi Ibrahim alaihissalam tak punya anak di usia tua. Tiba-tiba Allah berikan Ismail di usia tua. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam memiliki Ismail, Allah Subhanahu wa taala meminta agar dipisahkan antara Ibrahim alaihissalam dengan Ismail alaihissalam. Ibrahim alaihissalam berada di Mekah atau di negara Palestina, sementara Ismail alaihissalam di kota Mekah. Mereka berpisah, ibu sekalian. Apakah Nabi Ibrahim alaihissalam melakukan itu, memisahkan anaknya dengan dirinya? Iya, mengikuti perintah Tuhannya. Padahal Ibrahim alaihissalam adalah orang yang sangat merindukan anak tersebut. Kemudian setelah anak itu bisa ditemui lagi, disuruh beli anak itu di dalam surah As-Saffat ayat 102. Dengan tetesan air matanya, Ibrahim alaihissalam berniat untuk menyembelih anak tersebut. Sampai waktu nggak tanya-tanya sama Allah, kenapa ya Allah, nggak pernah. Oleh karena itu, pembuktian berkali-kali oleh Nabi Ibrahim alaihissalam menjadikan beliau seorang Khalilullah. Apapun yang Allah perintahkan dia lakukan. Begitu pula dengan kita, kadang-kadang kita manusia biasa yang banyak sekali komplainnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kau sebagai seorang hamba minta sama Allah kekuatan, minta sama Allah pertolongan untuk kau istiqamah dengan ibadah-ibadahmu. Jadi kalau engkau ingin disebut sebagai wanita-wanita yang salihah, perhatikan ibadahmu di hadapan Allah. Ibadah yang wajib, semua orang mengerjakan yang wajib. Kita akan bicara yang wajib-wajib lagi. Saya yakin semua yang ada di ruangan ini sudah khatam, sudah selesai perkara wajib. Sholat lima wajib bukan sesuatu yang luar biasa. Itu sesuatu yang kita lakukan setiap hari, bukan sesuatu yang istimewa. Karena harus selalu begitu. Sholat wajib, kemudian Ramadan, sudah biasa. Kita mau naik level berikutnya, apa itu? Dengan ibadah-ibadah sunnah. Kenapa ibadah-ibadah sunnah ini kita lakukan? Untuk menambal kekurangan ibadah-ibadah wajibmu itu. Ibu, apakah ibu pernah berpikir ibadah wajib ibu diterima semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala? Belum tentu. Apa yang dilakukan oleh para orang-orang soleh? Mereka takut bahwa ibadah-ibadah mereka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah ibu semua di sini yakin ketika sholat khusyuk? Ketika sholat betul-betul menghayati, memahami setiap bacaan doa yang ibu ucapkan? Apakah ibu yakin bahwa setiap gerakan sholat sempurna dan tumaninah? Karena belum tentu. Ada orang di zaman Rasulullah SAW sudah ibadah puluhan tahun tidak diterima ibadahnya. Jadi barangkali ada dalam ibadah wajib kita yang belum sempurna, yang tidak semuanya diterima oleh Allah, maka ibadah sunnah menambal ibadah wajib itu. Maka Rasulullah, sholat yang terbaik setelah sholat wajib adalah sholat yang dilakukan di malam hari, qiyamul lail. Bangun, siapa tadi bangun sholat malam? Bangun ibu-ibu sekalian. Di sini tadi subuh itu jam 5 ya. Betul ya Bu? Jam 5, ibu bangun jam 4. Bangun jam 4, bangun 1 jam sebelum sholat subuh bangun. Itu sholat sunnah terbaik yang bisa kita lakukan. Kemudian Quran, alhamdulillah hari ini tadi sudah kita dengar Quran bersama-sama. Tapi jadikan Quran itu menjadi sebuah kebiasaan dalam kehidupan kita. Kok bisa ada seorang muslim yang gak pernah baca Quran? Quran itu petunjuk bagi hidupnya. Quran itu obat, asyifa, obat hati, obat fisik, obat dari berbagai macam sihir. Ibu merasa ibu selamat dari berbagai macam sihir, dari berbagai macam pandangan dengki orang. Hati-hati ibu sekalian. Banyak orang yang gak suka. Ada orang benci, ada orang cinta, selalu begitu. Ada orang suka, ada orang tidak suka. Betul? Sekelas Siti Maryam saja banyak yang gak suka. Dikatakan kau berzina, kau punya anak dan sebagainya. Sekelas Rasulullah SAW saja banyak yang gak suka, apalagi kita. Pasti di dalam kehidupan kita ada orang-orang yang suka dan gak suka kepada kita.
Kadang-kadang dia tak suka dia pandang kita, dan kemudian ada sesuatu yang buruk yang terjadi kepada diri kita. Oleh karena itu, bentengi dirimu dengan zikir dan juga Al-Quran. Jadi hal-hal seperti itu yang akan menjaga keselamatan dirimu. Jadi kita kembali lagi peran kita sebagai seorang hamba Allah Subhanahu Wa Taala, maka laksanakan ibadah-ibadah sunnah untuk menambah kekurangan ibadah-ibadah wajib. Sebelum saya masuk yang kedua, peran kita sebagai seorang anak, saya minta izin untuk para panitia mengelilingi kotak infak. Silakan bagi ibu semua memberikan harta terbaiknya untuk pengembangan dakwah Al-Quran. Kenapa kalau kita beli barang mahal-mahal bisa, tapi kalau kita sedekah dengan harta-harta sisa? Padahal harta yang kau sedekahkan itu adalah harta yang akan menolongmu di hari akhir nanti. Ada nggak ceritanya, Bu? Saya miskin, kenapa? Karena banyak sedekah. Ada nggak? Nggak ada orang miskin karena sedekah, ibu sekalian. Allah Subhanahu Wa Taala berjanji, berinfaklah maka aku akan berinfak kepadamu. Panitia boleh mengelilingi kotak infak sambil saya sedikit bacakan ayat supaya teman-teman bersemangat memberikan harta terbaik untuk berinfak dalam pengembangan dakwah Quran. Dalam surah Al-Baqarah ayat 261 ibu sekalian, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim." Kata Allah Subhanahu Wa Taala, "Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habatin anbatat sab'a sanabila min kulli sunbulatin mi'atu habbah, wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un 'alim." Dalam surah Al-Baqarah ayat 261 kata Allah Subhanahu Wa Taala, perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada setiap tangkai ada 100 biji. Allah melipat gandakan bagi siapa yang Allah kehendaki. Allah Maha Luas lagi, Allah Maha Mengetahui. Allah berjanji siapapun yang berinfak di jalan Allah akan Allah lipat gandakan sebanyak 700 kali lipat. Maka berikan harta terbaikmu, insya Allah akan dilipat gandakan dengan berbagai macam keberkahan. Sebelum saya lanjut dengan peran yang kedua, peran seorang wanita sebagai seorang anak, saya mau cerita sedikit, boleh ya Bu? Intermezzo sambil menunggu kotak infak diputar. Ketika ibu saya sakit kemarin Bu, ibu kami pergi haji kemarin, dan ibu saya terserang serangan jantung dan berhenti nafas selama 5 menit dan di ICU selama 11 hari dengan ventilator, dan semua orang mengatakan ini berat dan situasi harus bersiap-siap dengan kemungkinan buruk yang terjadi. Maka ibu tahu apa yang dinasihati oleh para dokter dan suster-suster yang ada di rumah sakit itu. Kata mereka adalah hal yang bisa kau lakukan, walaupun secara manusiawi ini sulit. Orang yang sudah berhenti nafas sulit untuk seterusnya, ataupun kalau sembuh sulit untuk bisa seperti sedia kala, hanya persentasenya sedikit sekali. Tapi ada yang bisa kau lakukan, kata mereka. Ini bukan satu dokter, 2 dokter, atau bukan satu perawat, 2 perawat. Semua mereka di rumah sakit itu, rumah sakitnya depan Haram, ya, Masjidil Haram. Mereka bilang yang bisa kau lakukan adalah pertama berdoa, cari tempat terbaik di Haram, ya, dan waktu terbaik di sepertiga malam terakhir untuk mengubah keadaan ini, ya, yang sulit ini, untuk menyembuhkan ibumu dan Allah berikan keajaiban ibumu bisa kembali lagi. Kemudian yang kedua, kata dokter, selain kau berdoa, berikutnya yang kedua adalah dengan Quran. Quran adalah asyifa, Quran adalah obat. Maka ketika ibu saya di ICU, ketika saya mengunjungi beliau, saya akan mengaji. Kalau saya pulang meninggalkan ICU, saya pasang murotal ayat suci Al-Quran. Ibu-ibu biasakan pasang murotal ayat suci Al-Quran di mobil ataupun di rumah. Itu obat ibu sekalian, obat hati, obat fisik, obat dari sihir. Yang kedua adalah Al-Quran. Kemudian yang ketiga, kata beliau, kata mereka semua adalah sedekah. Kalau terjadi apa-apa, kau ingin minta pertolongan dari Allah Subhanahu Wa Taala, sedekah. Setelah dari Haram, setelah doa, setelah qiyamul lail, kita juga makan qiyamul lail, ya, qiyamul lail, doa, berikutnya Quran, berikutnya jangan lupa untuk bersedekah. Sedekah bisa menolak bala, sedekah bisa menolak berbagai macam bencana. Sedekah bisa menyembuhkan orang-orang yang sakit, ibu sekalian. Sedekah bisa menolong berbagai macam kehidupan kita. Contoh, menolak bala atau menolak bencana, misalnya. Contoh sederhana, ibu-ibu misalnya keluar dari tempat ini, misalnya ada mobil yang lewat, tapi ibu-ibu hanya keserempet tangannya saja. Mungkin seharusnya ibu-ibu sudah berkulik-kulik di jalanan, namun karena sedekah yang ibu-ibu berikan, kemudian itu akhirnya menolak bencana itu, membuat kita hanya tergores sedikit. Jadi coba kalau kita pikir-pikir, kita ingat-ingat dalam kehidupan kita, kadang-kadang kita nggak sadar loh ibu sekalian. Kadang-kadang kita nggak sadar, kita mungkin dapat musibah yang kecil, harusnya lebih besar. Kenapa? Dikarenakan sedekah yang ibu berikan di jalan Allah Subhanahu Wa Taala itu bisa menolak bala atau menolak bencana-bencana. Karena kurang minum, kurang tidur dan sebagainya.
Ibu saya masuk ke rumah sakit di lantai psikiater gitu sekalian, orang-orang yang punya gangguan mental. Dan saya lihat orang-orang yang ada di sana, tentu saja orang yang merawatnya harus orang-orang yang sabar. Jadi saya kembalikan lagi kepada judul kita pada hari ini, bagaimana peran kita sebagai seorang anak. Wahai para anak, ketahuilah orang tuamu semakin bertambah tua semakin cepat tersinggung, atau kadang-kadang mengulang-ulang pembicaraan, begitu. Ya Allah, mama udah cerita lagi. Mama sedikit tersinggung, ya. Maka kau harus sabar, sebagaimana beliau sabar dalam menghadapi ilmu ketika kau kecil dulu. Apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Isra ayat 23? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa qala rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Dalam surah Al-Isra 23 kata Allah, dan Tuhanmu telah memerintahkanmu untuk jangan menyembah kepada selain Allah, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya telah berusia lanjut dalam penjagaanmu, maka jangan sekali-kali kamu mengatakan kepadanya. Mengatakan saja tidak boleh, apalagi lebih daripada itu. Kenapa kau sanggup berbuka masam kepada orang tuamu? Kenapa kau sanggup berkata-kata kasar bernada lebih tinggi? Siapa yang mengajarimu berbicara? Dan mengajari berbicara adalah orang tuamu. Setelah kau pasti, setelah kau pandai, kau gunakan lisanmu itu yang tajam untuk menyakiti hatinya. Bagaimana mungkin ada seorang anak yang seperti ini? Kata Allah, jangan kau mengatakan kepadanya. Mengatakan saja nggak boleh, apalagi lebih daripada yang itu. Dan jangan kau membentak-bentak mereka. Dan ucapkanlah perkataan yang mulia. Sebagian dari kita ibu sekalian, kenapa kita bisa baik dengan orang-orang di luar sana? Kenapa kita bisa begitu santun kepada orang-orang di luar sana? Namun sama orang di rumah kita kasar. Sesungguhnya kalau engkau ingin tahu siapa orang itu sebenarnya, lihat bagaimana dia di rumah. Itulah aslinya orang tersebut. Betapa banyak orang-orang yang memakai topeng, di luar kelihatan santun, kelihatan baik, kelihatan ramah, kelihatan topeng. Ketika berada dalam rumah kelihatan aslinya. Maka kalau engkau ingin melihat siapa dia sesungguhnya, lihat bagaimana perlakuan dia dengan keluarganya, dengan pasangannya, dengan anak-anaknya, dengan orang tuanya. Maka di sini Allah mengatakan, jangan kau mengatakan kepada orang tuamu. Jangan sekali-kali kau membentak orang tua yang telah mengajari berbicara. Ini nasihat buat saya juga, sabar dan jangan berbuka masam dengan orang tua kita. Berikutnya teman-teman sekalian, kita lihat ada banyak sekali manfaat orang tua yang anak yang berbakti pada orang tuanya. Beberapa manfaat yang antaranya adalah orang tua adalah jalan menuju syurganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hadis yang Tirmidzi dikatakan orang tua adalah pintu syurga yang paling tengah. Kalian bisa sia-siakan pintu itu atau kalian bisa menjaganya. Teman-teman ingat dulu di zamannya Rasul ada seorang pemuda yang menghadap Rasul dan mengatakan, ya Rasulullah, saya mau berjihad di jalanmu ya Rasulullah, saya mau beramal saleh. Kata Rasul, kau punya orang tua di rumah? Punya Rasul, pulang. Jihadmu adalah berbakti kepada kedua orang tuamu. Kau sibuk-sibuk cari surga di mana teman-teman semua? Sibuk-sibuk cari surga keluar sana, keluar sini. Padahal surgamu adalah orang tuamu sendiri. Surgamu ada pada orang tuamu sendiri. Orang tua punya batas waktu, ibu sekalian. Maka mudah-mudahan kita bisa menjadi anak yang bisa memanfaatkan waktu dengan sebaik mungkin untuk berbakti penuh kepadanya, insyaAllah. Waktu ibu saya sakit, saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan saya katakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Allah, saya katakan, wahai Allah, izinkan saya untuk berbakti kepada ibu saya. Izinkan saya untuk bisa berbakti penuh kepada orang tua saya. Jadi kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah izinkan kita untuk berbakti kepadanya. Dan teman-teman sekalian, ketahuilah bahwa kau masih memerlukan orang tuamu. Kau masih memerlukan nasihat dari orang tuamu. Kau masih memerlukan doa dari orang tuamu. Kalau orang tua sudah tiada, bagaimana cara kita berbakti kepadanya? Kata Rasulullah, kalau orang tua sudah tiada, cara kita berbakti kepadanya adalah dengan yang pertama beristighfar untuknya. Beristighfar untuknya, teman-teman sekalian. Ada seorang teman yang bercerita kepada saya, 1 tahun yang lalu ayah saya meninggal dunia. Setiap ayah saya meninggal dunia, kata beliau, saya tidak pernah mau meninggalkan sholat malam. Setiap harinya
saya melakukan sholat malam. Kenapa? Dikarenakan beliau tahu bahwa seperti kata Allah turun ke langit dunia, siapapun yang doa Allah akan kabulkan, siapapun yang minta Allah akan berikan, dan siapapun yang minta ampun kepada Allah, Allah akan ampuni dia. Kata beliau, saya merasa kurang ajar kepada orang tua saya kalau saya tidak bangun sholat malam, karena di dalam sholat malam saya mendoakan ayah saya. Jadi suatu ketika dia berkata, saya sangat sedih karena pada malam hari ini saya tidak sholat malam karena saya ketiduran. Saya sangat sedih sekali karena saya kehilangan waktu utama untuk mendoakan ayah saya. Jadi untuk teman-teman semua yang merasa mencintai orang tuanya, mana bukti cintamu? Bukti cintamu adalah dengan kau mendoakannya dan kau beristighfar untuknya. Orang tua kita nanti akan bertanya, ya Allah, kenapa ya Allah aku naik lagi tingkatan syurga berikutnya? Kenapa naik lagi ya Allah? Dikarenakan istighfar anak-anakmu kepada dirimu. Setiap kali kita beristighfar, setiap kali kita minta ampun kepada Allah untuk orang tua kita, setiap itu pula orang tua kita naik derajat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau engkau ingin masuk syurganya Allah, salah satunya adalah dengan menjadi anak yang berbakti. Ketika orang tua masih hidup, jangan pernah kau buat mereka menangis karena kenakalanmu. Jangan pernah kau membuat mereka menangis karena menyakiti hatinya. Kau buat mereka menangis karena bangga kepadanya. Lalu bagaimana dengan orang tua kita yang sudah meninggal dunia, masih bisa berbakti kepadanya dengan setiap kali ingat dirinya selalu berdoa. Jangan tinggalkan doa itu. Kadang-kadang sesekali kita ingat orang tua kita yang sudah tiada, betul Bu? Jangan berlalu begitu saja, langsung baca doa. Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'anhu Rabbi firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Doa-doa lainnya berkirim Al-Fatihah, doa-doa lainnya baca itu sekalian. Mereka memerlukan doa-doa dari dirimu. Mereka katakan, ya Allah, kok naik lagi ke derajat syurga ini ya Allah, karena anakku semalam beristighfar untukmu, karena anakku tadi beristighfar untukmu. Orang tua membutuhkan istighfar dan doa-doa darimu. Orang tua memerlukan sedekah atas namanya. Jadi kalau kita mau bersedekah dan kita mau berbuat baik pada orang tua kita yang telah tiada, bersedekah atas namanya. Jalan pada silaturahmi dengan orang-orang yang dia cintai, jalankan wasiat dengan ziarah ke kuburnya agar kita paham bahwa kita akan menyusul mereka juga. Jadi itu adalah peran kita sebagai seorang anak, ya, di mana tugas kita untuk membahagiakan orang tua yang masih ada, kita turuti perintahnya semampu kita. Ibu saya tuh ketika sebelum haji, dan saya nggak tahu tuh beliau di serangan jantung, ibu saya mengatakan, Oki, ibu mau nyanyi Aku Ingin Jadi Hafiz Quran sama semua anak-anak. Padahal anak-anak sibuk, saya sibuk, yang kedua sibuk, yang ketiga sibuk. Tapi begitu ibu kami minta, disegerakan. Jangan pernah menunda-nunda ketika orang tua kita minta sesuatu sebelum kau menyesal, teman-teman sekalian. Jadi akhirnya saya buat lagu itu, alhamdulillah, ibu saya senang dan alhamdulillah. Satu lagi permintaan ibu saya, yang ini menjadi pelajaran buat kita semua, jangan menunda-nunda ketika orang tua kita minta sesuatu. Ibu saya waktu ada di Mekah kemarin, ibu sekalian, ibu saya mengatakan, Oki, tolong WhatsApp dokter, panggil dokter untuk datang ke kamar. Perintahnya cuma satu kali. Kadang-kadang kita kalau orang tua kita minta, tunda-tunda, betul? Atau nanti-nanti, atau kadang kita lupa, benar gak? Ibu saya mengatakan, Oki, SMS dokter, suruh dokter ke kamar sekarang. Alhamdulillahnya Allah izinkan saya mendengar dan langsung melaksanakan permintaan ibu saya. Kenapa? Karena setelah itu ibu saya tidur, 1 jam kemudian dokter datang, bertepatan dengan dokter datang, bertepatan itu pula ibu saya terkena serangan jantung. Bayangkan kalau saat itu saya mengabaikan permintaan ibu saya. Betul Bu? Bayangkan kalau saat itu saya menunda-nunda SMS dokter, terus saya lupa. Dan kadang-kadang kita disuruh orang tua kita lupa, kita mengabaikan, kita menganggap remeh. Betul Bu sekalian? Saya bersyukur kepada Allah, ya Allah, terima kasih ya Allah. Ketika ibu saya minta dengan kalimatnya yang pendek dan pelan suaranya, saya lakukan itu. Gak terbayang kalau saya ke SMS dokter, apa jadinya? Apa yang harus saya lakukan di depan ibu, di depan saya, ibu saya serangan jantung, saya gak ngerti apa-apa. Ini menjadi pembelajaran besar buat saya. Kalau orang tua kita minta sesuatu, maka disegerakan. Kau lakukan, selama kau bisa kau lakukan. Jangan menganggap sepele, apalagi menunda-nunda, apalagi sampai melupakan permintaan dari orang tua. Ya, jadi cara berbakti kepada orang tua menuruti perintahnya selama mereka tidak menyuruh kita pada kemaksiatan. Yang kedua, jangan kau sakiti hati orang tuamu. Kata Abdullah bin Umar, membuat orang tua menangis termasuk bentuk durhaka kepada orang tua ketika kau berakhlak mulia di hadapannya. Baik, ibu sekalian, sekarang saya membahas lebih banyak tentang peran kita sebagai seorang istri yang ketiga. Setelah kita bahas peran kita sebagai seorang
hamba Allah. Peran kita sebagai seorang anak, kita mau ya Allah di sisa-sisa usia mereka kita mau memberikan bakti kita untuk orang tua kita ya Allah. Apapun keadaan orang tua mungkin dalam beberapa hal, bisa kalau saya ceramah begini beberapa anak mengatakan nanti dulu dong, tunggu dulu orang tua yang mana dulu. Kalau orang tuanya kasar, orang tuanya suka pukul, orang tuanya nggak bertanggung jawab, itu semua dosanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Urusanmu adalah minta kepada Allah agar memaafkan mereka. Kau maafkan, walaupun sakit ya, tapi kau maafkan mereka. Tetap mereka punya jasa atas dirimu. Kau tidak pernah mungkin ada di dunia ini tanpa mereka. Itu jasanya setidaknya. Walaupun mereka enggak mengurusimu, walaupun mereka mungkin berbuat jahat kepada mu, setidaknya ada jasa mereka yang tidak pernah bisa digantikan dengan yang lain-lainnya, yaitu dengan adanya mereka, kau telah ada di muka bumi ini. Jadi kalaupun ada di antara kita anak-anak yang merasa sangat terluka dan kehilangan orang tuanya, itu dosanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tugasmu adalah memaafkannya dan tugasmu adalah berbuat baik kepadanya. Itulah yang Allah perintahkan kepada diri kita. Jangan terlalu lama banyak dendam, sakit hati, benci di sini, menyakiti pikiranmu dan menyakiti hatimu, ibu-ibu semua. Betul tak? Kita mau hidup damai, mau hidup tenang, artinya di sini harus bersih. Gak ada benci, gak ada dengki, gak ada dendam, di sini bersih. Insya Allah, insya Allah. Semua hati yang bersih itu akan menyebabkan pikiranmu bersih, engkau akan berperilaku bersih, berperilaku baik, insya Allah. Kamu maafkan bukan untuk siapa-siapa, kamu maafkan orang lain untuk dirimu sendiri, karena kau ingin hidup damai, ingin hidup tenang. Gak ada kebencian di sini, gak mau ada kebencian di sini. Ingat gak? Ada satu kisah ketika Rasul mengatakan kepada para sahabat, "Hai para sahabat, melihat dia adalah penghuni surga." Hari kedua Rasul katakan dia penghuni surga. Hari ketiga Rasul katakan dia penghuni surga. Sahabat terheran-heran, apa sih yang dilakukan oleh orang itu sampai Rasul bilang dia penghuni surga? Ketika salah seorang sahabat menginap di rumah orang tersebut, semua ibadah biasa saja, normal, yang wajib-wajib. Ternyata ada satu hal yang dia lakukan, yang orang ini lakukan, yaitu sebelum dia tidur, dia minta kepada Allah, "Ya Allah, aku ampunkan, aku memberikan maaf kepada semua orang yang pernah menyakitiku, ya Allah." Gak ada marah di sini, ya Allah, gak ada benci, gak ada gak suka, gak ada hasad, gak ada dengki, ya Allah. How can time out katanya? Ya. Gak ada benci di sini, bersih. Ternyata hati yang bersih, yang tidak ada benci, tidak ada dendam, tidak ada marah, ternyata itu menghantarkan seseorang itu menuju ke syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi apapun yang terjadi dalam kehidupanmu, kamu benci, tidak suka kepada suamimu, kepada anak, kepada orang terdekat, kepada orang tua, itu urusannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Urusan kita adalah kita punya hati yang bersih. Dengan hati yang bersih, bisa kita bersih, perbuatan kita bersih dan baik, insyaAllah. Baik, peran kita sebagai seorang istri. Dalam surah An-Nisa ayat 34 dikatakan, "Was-salihatu qanitatun hafizatun lil-ghaibi bima hafizallah." Wanita yang salihah adalah wanita yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berbuat baik pada suami kita bukan karena dia. Kita berbuat baik kepada suami kita karena kita taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menyuruh kita untuk berbuat baik kepada sesama manusia. Oleh karena itu kadang-kadang suami menyakiti hati kita, ibu masih bisa berbuat baik kepadanya, betul? Ibu masih masak kok untuknya, kadang-kadang masih buatin minuman untuknya, misalnya kenapa? Padahal dia menyakiti hati kita. Di saat dia menyakiti hati kita, perbuatan yang menyakiti hati kita, tapi ibu masih bisa melayaninya dengan baik. Kenapa? Karena ibu mengamalkan surah An-Nisa 34, "Was-salihatu qanitatun hafizatun lil-ghaibi bima hafizallah." Allah katakan wanita yang salihah, dia yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjaga diri ketika suaminya tidak ada. Menjadi seorang istri, teman-teman sekalian, tidak mudah. Kalau kau ingin seperti Siti Khadijah radhiyallahu anha menjadi qurratu a'yunnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang istri, Siti Khadijah apa yang dia lakukan sampai ketika Rasulullah menikah dengan istri-istri lainnya, Rasulullah tidak pernah bisa melupakan Siti Khadijah dalam hatinya. Ketika Siti Aisyah berkata, "Kenapa kau masih memikirkan perempuan tua yang sudah mati itu sementara kau digantikan dengan yang lebih baik?" Apa kata Rasulullah? "Tidak ada seorang pun yang bisa menggantikan posisi Khadijah di hatiku. Khadijah percaya kepadamu di saat tidak ada orang yang percaya kepadamu. Khadijah beriman di saat banyak orang tak beriman. Khadijah memberikan hartanya untuk perjuangan dakwah ini. Dan dari rahim Siti Khadijah aku mendapatkan anak-anak pada saat istri lain tidak memberikan aku anak." Maka terdiamlah Siti Aisyah radhiyallahu anha. Siti Aisyah istri yang dicintai Rasul. Tapi posisi Siti Khadijah tak akan pernah terganti oleh siapapun di hati Rasulullah SAW. Siti Khadijah menjadi qurratu a'yun bagi suaminya. Ingat pada saat Rasulullah menerima wahyu pertama kali surah Al-Alaq ayat 1-5. Beliau gemetar, beliau ketakutan, pulang ke rumah. Istri yang baik memberikan kenyamanan dan bersih kepada suaminya, diselimuti suaminya.
tenangkan suaminya. Istri yang baik mampu menjadi pendengar yang baik untuk suaminya. Kenapa suaminya? Istri yang baik juga mampu memberikan motivasi semangat untuk suaminya. Tenang suamimu, tidak akan terjadi apa-apa. Kau orang baik, kau orang yang selama ini berbuat baik, semuanya akan baik-baik saja. Istri yang baik adalah ketika dia mampu memberikan solusi atas permasalahan suaminya. Siti Khadijah memberikan solusi ketika Rasulullah dalam keadaan takut dengan membawa Rasulullah kepada Warakah bin Nawfal untuk menanyakan apa sebenarnya yang terjadi kepada Rasulullah SAW. Istri yang baik tidak memberikan beban kepada suaminya. Istri yang baik bukan membuat musik suaminya. Istri yang baik menjadi partner yang baik untuk sang suami. Ada suami yang hebat, pasti ada istri yang hebat di sisinya. Betul Bapak sekalian? Ada Pak Wali Kota yang hebat, ada Ibu Wali yang hebat di sisinya. Ada Nabi yang luar biasa, Muhammad SAW. Ada Siti Khadijah yang hebat di sisinya. Semuanya begitu. Istri menjadi partner untuk suaminya. Makanya istri-istri juga harus cerdas agar bisa menjadi partner untuk suaminya, teman diskusi untuk suaminya. Tidak hanya partner dalam hal masalah percintaan, tapi partner dalam masalah kehidupan ini. Coba kita lihat Ummu Salamah misalnya, salah satu istri Rasulullah SAW yang memberikan nasihat atau memberikan masukan, ide cemerlang untuk suaminya. Ketika pada saat itu para sahabat-sahabat Rasulullah tidak mau mengikuti perintah Rasul, kata Rasul, bagaimana ini? Kata Ummu Salamah, sudahlah Rasul, tidak perlu banyak berbicara, lakukan saja. Lakukan saja, nanti mereka juga akan mengikuti dirimu. Jadi istri-istri harus cerdas, karena dia akan menjadi partner untuk suaminya. Dan wahai para istri, engkau terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang-kadang kita ini diuji dari suami kita sendiri. Semuanya baik, namun terkadang ujian dari suami kita sendiri. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, kadang-kadang pasangan itu jadi musuh bagi dirimu. Yang menyakiti dirimu, yang paling menyakiti dirimu justru orang yang paling terdekat pada dirimu sendiri, yaitu bisa saja suamimu. Makanya minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Doa dalam surah Al-Furqan ayat 74, ya Allah, jadikanlah pasanganku sebagai penyejuk hatiku dan jadikanlah aku imam bagi orang-orang bertakwa. Jadikan aku contoh yang baik untuk orang-orang di luar sana. Semoga ibu semua dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kesabaran, dan semoga suami-suami yang pernah menyakiti hati ibu semua Allah berikan hidayah kepadanya sehingga bisa berlaku lemah lembut kepada kita semua insyaAllah, dan kita pun berlaku lemah lembut dengannya. Kadang-kadang ada jadi suami mengatakan, kamu itu ada istri, mulut aja kenapa sih? Maka perempuan yang cerdas mengatakan, Rasul juga katakan bahwa laki-laki terbaik adalah laki-laki yang paling lembut dengan istrinya. Gak perlu teriak-teriak, gak perlu tinggi suaranya, kita bisa bicara baik-baik. Ya kan Bu? Kalau ibu belajar terus-menerus, ibu bisa berargumen dengan cara yang baik. Kalau kita gak punya ilmu, kata suami, nurut, apapun yang saya lakukan harus dilakukan. Nanti dulu, saya nurut dan patuh kepada dirimu. Kalau engkau menyuruh saya taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada ketaatan dalam kemaksiatan, itu akan bisa disampaikan oleh seorang istri-istri yang cerdas. Jadi bukan 100% harus nurut pada suami Bu, betul? Nurut yang mana dulu nih? Nurut yang dalam kebaikan ada ketaatan nurut, tapi kalau menyuruh hal-hal yang banyak maksiatnya, nggak ada nurut dalam kemaksiatan. Seorang istri harus cerdas, dia akan menjadi partner bagi suaminya. Kemudian yang keempat, seorang perempuan yang menjadi ibu bagi anak-anaknya. Wahai para ibu, engkau adalah madrasah pertama untuk anak-anak. Gak malu Bu, sampai hari ini belum bisa baca Quran. Malu gak kira-kira? Indonesia mayoritas Islam, sampai hari ini masih belum bisa baca Quran. Puluhan tahun engkau kemana saja? Anak-anakmu itu sekarang sudah paruh, sudah hafal juz 30. Ibu ingin anak-anak ibu tahfidz, ibu sendiri yang Qurannya masih terbengkalai. Bagaimana bisa? Wahai para ibu, engkau adalah contoh teladan untuk anak-anakmu. Maka jadikan anak-anakmu bangga memilikimu di dalam rumah. Padahal anak-anakmu itu adalah ibu yang rajin sholatnya, rajin mengajinya, lemah lembut kepada dirinya. Kau tanya kepada anak-anakmu, nak, menurut kamu mama ini gimana nak? Kita dengar apakah dengan anak-anak kita. Mama ini cerewet, mama ini kerjaannya handphone melulu. Nah itu introspeksi untuk diri kita. Mama ini ngaji melulu. Nah itu juga alhamdulillah. Mama ini apa? Masakannya enak? Alhamdulillah. Jadi bagaimana kita menciptakan kesan yang baik bagi kepala anak-anak kita. Mama ini pergi melulu, sibuk melulu. Nah itu peringatan untuk kita.